Selamat datang di channel Teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Serial teknologi kali ini judulnya adalah Mengenal Material Komposit. Dunia material. Nah, ini di dalam gambar ini terlihat atau bahkan ya terlihat bahwa yang di tengah adalah komposit yang merupakan campuran dari dua atau lebih bahan-bahan penyusunnya, bahan-bahan pencampurnya. Nah, bahan penyusunnya ini antara lain adalah metal ya, atau logam ya, bisa dalam bentuk steel gitu, baja tahan karat gitu, atau cast iron atau alloy gitu, campuran beberapa logam gitu. Kemudian selanjutnya ada polimer. Nah, ini plastik ya, ada PE, polyethylene, polypropylene ya, dan seterusnya. Kemudian juga ada elastomer yang tidak lain adalah bahan karet gitu. Ada ya, butyl rubber, neoprene ya, dan seterusnya. Selanjutnya ada juga natural materials ya, yaitu material alam gitu, seperti kayu ya. Kemudian juga ada kapas dan lain-lain. Nah, ini foams ya. Berikutnya ini. Ini adalah bentuk yang semacam busa atau ya semacam busa ya. Artinya strukturnya itu berungga-rungga itu. Itu bisa berupa polymer foams atau metal foams atau ceramic foam atau gelas atau kaca foams gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah keramik ya dan kaca gitu. Ceramic and glasses ya. Ini ada alumina, silikon karbid, kemudian gelasnya ada Pyrex, soda gelas, dan seterusnya. Nah, dari situ bahan-bahan ini metal, polimer, elastomer, natural material, foams, and ceramic and glasses ini yang kemudian salah dua atau salah tiganya itu atau lebih bisa dicampur ya, secara homogen ya, kemudian akan menjadi bahan komposit. Yang intinya adalah untuk mengambil sifat-sifat yang unggul dari masing-masing bahan penyusunnya ini, sehingga didapatkan suatu material yang mempunyai sifat-sifat tertentu sesuai dengan keinginan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini logam ya. Logam itu bisa besi, nikel, aluminium, ya, dan seterusnya gitu. Dimana di sini ada bentuk biji besi itu, yang kemudian kalau dicampur dengan bahan tertentu itu, nikel misalkan dalam formula tertentu, kemudian akan menjadi baja tahan karat gitu. Nah, besi dicampur dengan krom akan menjadi baja ya. Kemudian dicampur dengan kadmium dan seterusnya ya, untuk menambah keunggulan dari logam tersebut gitu. Demikian pula juga alloy atau logam campuran itu pada dasarnya terdiri atas dua atau lebih dari bahan ya, sehingga mempunyai sifat yang unggul gitu. Kemudian keramik dan kaca gitu ya. Ini agak dekat ya. Keramik itu bahan dasar utamanya adalah tanah liat gitu, Al2O3, namun juga kadang mengandung SiO2. Kalau kaca itu murni ya, silikon oksida gitu. Nah, ini ya, sebagai bahan untuk membuat berbagai macam produk seperti dilihat di sini, ada model tile atau keramik untuk lantai, kemudian juga gerabah dan produk-produk lain gitu. Nah, ini polimer, elastomer ya. Polimer itu mengacu pada bahan plastik itu. Kalau elastomer itu
lebih ke karet gitu. Meskipun proses dari polimerisasinya itu ya mirip-mirip gitu. Ini ada gambar biji plastik ya, di mana jenis plastik itu ada polietilen, polikarbonat, polivinil klorida dan seterusnya, metakrilat ya, dan banyak lagi gitu. Yang kegunaannya itu ya semakin beragam, yang sebagian besar itu untuk menggantikan logam gitu. Nah, kemudian yang karet ini ada butadiene rubber, ada isoprene dan seterusnya. Ini gambar yang sebelah kiri bawah ini biji karet yang diambil dari getah pohon karet ya, yang kemudian bisa dijadikan ban gitu, kayak untuk motor, mobil maupun juga sepeda. Untuk foam ini sebenarnya juga bahan dasarnya itu ya contohnya adalah plastik, kemudian keramik ya, atau metal gitu, atau karet dan seterusnya. Nah, ini cuman dalam konteks ini foam atau busa ini bentuknya memang rongganya sangat banyak gitu ya, sehingga densitasnya itu sangat gitu, kecil gitu, dimana ringan karena di dalamnya rongga yang banyak ini dimaksudkan untuk campuran dalam komposit ya, untuk tujuan-tujuan yang khusus gitu. Kemudian bahan komposit lain adalah kayu ya. Ini bahan alam gitu. Nah, dimana kita tahu bahwa ya kayu itu secara struktural itu terdiri atas selulose ya, dengan kerapatan yang bervariasi ya, tergantung jenis dari kayunya. Kembali ke definisi ya, komposit itu kombinasi dua material atau lebih ya, dengan fasa yang berbeda untuk kemudian menjadi sebuah material baru ya, yang padu, yang memiliki sifat atau properti yang khusus gitu, sesuai yang diinginkan. Nah, ini ada varian komposit ya, di mana di sini diambil 3 contoh ya, karena ini memang secara realitas atau realnya itu paling banyak diproduksi gitu. Ini ada campuran keramik dengan logam ya, cermet ya, ceramik metal ya. Kemudian campuran polimer keramik ya, ini polymer derived ceramics. Kemudian polimer metal gitu, polimer dengan logam ya. Ini contohnya adalah ionic polymer metal composites ya. Keterangan yang ada ini ya, beberapa penjelasan, butir-butir penjelasan ini adalah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bahan ya, yang kemudian diambil dari masing-masing kelebihannya dari bahan tersebut untuk dicampur menjadi komposit, sehingga menjadi suatu produk atau bahan yang mempunyai sifat-sifat unggul yang tertentu gitu dan khusus. Nah, kembali ya, kalau di awal tadi ada 5, di sini memang 3 ya, sebagai bahan untuk komposit, yaitu metal atau logam, kemudian ada polimer dan keramik. Ya, bahan-bahan lain ya, seperti kayu, kemudian ada juga foam, memang ada, tapi jumlahnya tidak sebanyak campuran dari ketiga jenis material ini gitu. Sekarang kita masuk ke aplikasi ya dari produk komposit. Nah, ini bahan komposit yang paling unggul digunakan ya, yakni campuran antara logam ya. Beberapa logam kemudian dicampur dengan sebagian dengan keramik, itu yang menghasilkan suatu bahan komposit yang tahan dengan suhu sangat tinggi gitu, yang dipakai di aerospace gitu. Kalau ini kemudian dipakai dengan besi biasa gitu, nah ini
pada suhu 1500 derajat Celcius itu besi sudah mulai melaleh. Padahal ini suhunya itu bisa sampai 3000 derajat Celcius, sehingga diperlukan suatu material komposit, ya, campuran antara besi dengan keramik dengan komposisi tertentu. Juga dalam ini tidak hanya besi tapi juga logam-logam lain gitu, alloy dan keramik, sehingga menjadikan produk komposit ini bisa tahan pada suhu sangat tinggi. Nah, dengan demikian tidak hanya pada saat peluncuran yang memerlukan suhu sangat tinggi, pada saat wahana luar angkasa ini menembus atau keluar dari atmosfer atau juga masuk ke atmosfer, ya, dari angkasa luar pulang ke bumi atau dari bumi menuju angkasa, itu kan melalui atmosfer, ya. Di situ gesekan terhadap komponen-komponen di atmosfer itu menjadikan suhu yang sangat tinggi gitu. Kalau hanya dengan logam biasa pasti akan meleleh. Tapi dengan komposit itu menjadi wahana luar angkasa itu menjadi selamat. Nah, ini aplikasi lain ada di mobil, ya. Produk yang sangat umum gitu. Di mana bagian-bagian atau spare part dari mobil itu masing-masing mempunyai gagasan atau jenis komposit yang sendiri-sendiri atau berbeda itu, tergantung dari kebutuhan gitu. Beda dengan mobil zaman tahun di bawah tahun 2000, misalkan mobil tahun 70-an bahkan 60-an itu mayoritas adalah menggunakan besi atau baja gitu. Nah, sekarang sudah berbeda. Nah, dengan komposit bisa jadi dia lebih kuat dan juga lebih ringan gitu, sehingga lebih hemat bahan bakar gitu. Dan mungkin juga dari segi cost juga menjadi lebih bersaing. Kemudian juga untuk motor, ya, motor saat ini itu kelihatan gitu, bahannya, ya, itu hampir seluruhnya dari komposit gitu. Termasuk di sini adalah untuk MotoGP gitu. Beda sekali dengan motor MotoGP era 80-an, ya. Nah, waktu itu Mike Doohan itu juara dunia 5 kali, ya. Nah, dibandingkan dengan di sini, ya, dengan Marc Marquez gitu. Nah, juara dunia 6 kali gitu. Itu motornya, ya, kelihatan kalau bisa di searching di internet gitu, bahwa motor masa kini itu bahan-bahannya, ya, itu hampir semuanya itu dari komposit gitu, campuran beberapa logam alloy dan mungkin juga sebagian campuran plastik gitu. Juga di dunia sepeda gitu, masuk sepeda balap, itu rangka dari sepedanya itu juga hampir seluruhnya ini dari komposit gitu, menjadikan secara aerodinamik lebih bagus, juga lebih ringan gitu, bahkan juga lebih kuat dibanding dengan sepeda-sepeda era dekade lalu itu, beberapa dekade lalu. Juga raket, ya, baik raket untuk badminton maupun tenis itu sekarang kan ringan. Zaman tahun berapa, misalkan 60-70-an tuh Rod Laver atau Boris Becker, John McEnroe itu sebagian raket tenisnya itu masih dari kayu gitu, yang kemudian beralih ke logam, ya, tapi belum komposit. Nah, kemudian di era 2000-an itu sudah beralih menggunakan komposit yang menjadi lebih ringan dan lebih kuat gitu. Komposit juga digunakan untuk beberapa produk seperti dalam gambar ini, ya, untuk stick golf, helm, ya, pesawat terbang dan
lain-lain. Salah satu campuran kayu dengan plastik itu banyak dikenal dengan BPC ya, Wood Plastic Composite. Ini sudah banyak dijual gitu secara umum, dimana kelebihannya tidak mudah untuk dimakan rayap, tapi tetap mempunyai tekstur yang bagus gitu, semacam lebih alami gitu dibandingkan dengan plastik murni gitu. Dan beberapa fungsi lainnya seperti lebih kedap air dan mungkin juga lebih awet. Demikian juga di dunia teknik sipil gitu. Jalan-jalan modern ya, terutama di Cina ini ya, selain dengan aspal dan juga pasir kerikil sebagaimana lazimnya, juga sudah memanfaatkan ya, serat karbon ya, maupun juga dari polimer gitu. Sedemikian sehingga bisa menambah kekuatan dan keawetan. Demikian kurang lebihnya penjelasan tentang dunia komposit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.